Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Para penuntut ilmu, para santri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada masing-masing kita, sehingga pada tanggal 1 Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah yang mulia, ibadah yang memiliki banyak keutamaan, ibadah yang memiliki banyak fadilah, yakni ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah, tadi malam kita mulai dengan melaksanakan sholat tarawih. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada tauladan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan semua umat muslim yang senantiasa berjalan di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam sebuah majelis ilmu. Kita belajar bersama. Tentunya yang akan kita pelajari adalah terkait dengan bulan Ramadan, terkait dengan puasa ataupun ibadah-ibadah yang lain yang ada di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini akan kita mulai mukadimah terlebih dahulu. Sebenarnya yang menyampaikan di sini adalah asatidzah yang lain, karena asatidzah yang lain memiliki hajah, kesibukan yang tidak bisa ditinggal, maka tetap acara harus dilanjutkan, dilaksanakan. Ya, enggak apa-apa, kita nanti belajar bersama apa yang bisa kita baca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala,
apa yang bisa kita baca dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bareng-bareng nanti bisa mengambil faedah dan juga bisa mengambil manfaat di dalam amalan kita sehari-hari. Yang akan kita sampaikan pada kesempatan sesi ini adalah terkait dengan keutamaan bulan Ramadan yang pertama, kemudian yang kedua keutamaan puasa. Tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Juga memberikan kepada kita suatu amalan ibadah yang memiliki keutamaan yang mulia juga. Kita harus bersyukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat Yunus ayat 58. Surat Yunus ayat 58. Apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul, katakanlah, bi fadlillahi, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, rahmat Allah taala, fabidzalika, maka dengannya, dengan karunia dan rahmat Allah itu, falyafrahu, apa? Mereka bergembira. Huwa khairun, itu lebih baik, lebih utama, mimma yajma'un, dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Karunia Allah, rahmat Allah lebih utama dari apa saja yang kita kumpulkan di dunia ini. Harta benda yang kita kumpulkan dan yang lainnya yang kita kumpulkan di dunia ini lebih utama karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah akan ada apa-apa yang bisa kita kumpulkan, apa-apa yang bisa kita dapatkan dari harta benda dan yang lainnya kecuali atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur dengan disyariatkan puasa, dengan diturunkannya salah satu bulan dari 12 bulan, yaitu bulan Ramadan. Kita harus bersyukur. Dan tentunya kita di awal harus benar-benar menata hati, mengikhlaskan niat, karena Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat. Amalan itu sebagaimana dengan niatnya. Niatnya harus ikhlas. Jangan kita terpaksa melaksanakan puasa. Wah, sudah masuk puasa, teman-temannya pada puasa, masa aku enggak puasa sendiri? Enggak, tapi harus memang benar-benar ikhlas, bukan karena keterpaksaan. Nah, di antara cara biar kita itu bisa lebih ikhlas di dalam beribadah adalah mengetahui keutamaannya. Maka nanti kita akan bahas keutamaan bulan Ramadan, keutamaan puasa. Dua itu insya Allah. Semoga cukup waktunya. Dan kita ketahui bahwa bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan. Sebelum nanti kita masuk rinciannya, keutamaannya apa aja, di antaranya kita bisa mengambil faedah dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi, qad ja'akum Ramadan, telah datang bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang penuh keberkahan. Bulan Ramadan dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bulan yang penuh keberkahan. Kataballahu alaikum siyamahu, Allah menetapkan kepada kita puasa.
kataballahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan pada bulan tersebut, bulan Ramadan, puasa. Fihi tuftahu abwabul jannah. Di bulan Ramadan dibuka pintu surga. Pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan keutamaan. Di sini menunjukkan kemuliaan. Pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwa seseorang di bulan Ramadan akan lebih mudah melaksanakan amal ketaatan daripada melaksanakan atau mengerjakan amal kemaksiatan. Seseorang lebih mudah terdorong untuk mengerjakan amal-amal soleh di bulan Ramadan daripada mengerjakan amalan-amalan maksiat. Di sini menunjukkan itu. Kemudian apa? Wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan dibelenggu. Walaupun ada perbedaan pendapat, apakah yang dibelenggu itu semua syaitan, ataukah syaitan-syaitan yang punya pengikut, ataukah syaitan-syaitan yang rajanya. Terlepas dari itu, Rasulullah SAW menunjukkan bahwa para setan dibelenggu. Di sini juga menunjukkan bahwa seseorang akan lebih mudah mengamalkan amalan soleh di bulan Ramadan daripada di bulan yang lainnya. Seseorang akan lebih mudah meninggalkan amalan-amalan keburukan, kejelekan di bulan Ramadan daripada di bulan-bulan yang lainnya. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang dimana memiliki keutamaan lebih dari 1000 bulan. Keutamaannya khairun, lebih baik, min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Satu malam memiliki keutamaan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Ada yang pernah hitung? Berapa? Ya? 8 bulan. 8 tahun. 80 tahun. Nah, 80 tahun, Masya Allah. Padahal kita umurnya belum tentu sampai 80 tahun. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalangi dari kebaikannya, maka ia telah terhalangi dari kebaikan. Man hurima khairaha faqad hurima. Nah, ini di antara cuplikan betapa mulianya, betapa banyak keutamaannya bulan Ramadan. Baru cuplikan saja. Nanti kita bahas secara lebih detail lagi, insyaallah. Maka kita harus benar-benar memanfaatkan apa yang kita bisa. Alhamdulillah, antum berada di sebuah ma'had di mana hariannya sudah tertata dari pagi sampai nanti malam, sudah ada agendanya. Tadi pagi sahur pakai apa? Lele. Masya Allah. Hari pertama sudah sama Laila ya. Masya Allah. Alhamdulillah, bersyukur. Ya. Bersyukur. Bisa sahur makan lele. Dan insya Allah sampai nanti akhir Ramadan semoga ya, nikmat dan nikmat di sahur kita dan di buka kita, insya Allah Ta'ala. Makanya harus semangat puasanya, harus diisi dengan amalan soleh ya. Yang lagi ujian tahfidz harus semangat ya, dipersiapkan benar-benar, dimanfaatkan waktunya. Nah, kita akan masuk kepada apa saja sih keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan. Keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Ya. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya permulaan Al-Qur'an. Apa ayat apa yang pertama kali turun? Al-A'la apa Al-Alaq? Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Bulan yang mulia diturunkanlah suatu yang mulia, yakni kitabullah, kalamullah,
kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada siapa? Ya, Al-Qur'an diturunkan pada bulan yang mulia. Pertama kali diturunkan pada bulan yang mulia. Melalui wasilah malaikat yang paling mulia. Siapa? Jibril alaihissalam. Pertama, bulannya sudah mulia. Yang kedua, wasilah untuk menurunkan Al-Quran melalui malaikat yang mulia, malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Diturunkan kepada siapa? Manusia yang paling mulia. Siapa yaitu? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kepada orang yang paling mulia, manusia paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat yang paling mulia di muka bumi, fi asyrafi baqail ard, di tempat yang paling mulia di muka bumi. Di mana? Mana? Makkah al-Mukarramah. Di Makkah. Makkah itu tempat yang paling mulia, di mana ada dua tempat yang tidak akan bisa Dajjal masuk, apa aja? Makkah dan Madinah, Haramain. Tempat yang paling mulia. Diturunkan dalam bahasa yang mulia. Bahasanya juga mulia. Ini bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya permulaan Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 185. 185. Sudah hafal ya? Insyaallah. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan di mana diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Maka kita ketika berhukum, beribadah, kita harus berdasarkan Al-Qur'an. Harus dilihat di dalam Al-Quran ada tidak perintahnya, termasuk puasa, ada perintahnya di dalam Al-Quran. Hudalina sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan dari petunjuk itu tadi. Ada petunjuk, ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Wal furqan, dan juga pembeda. Pembeda apa? Antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak dengan yang batil. Ada pembeda dalam Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran ada disebutkan suatu hukum. Di dalam Al-Quran ada disebutkan suatu kisah, di mana dengan disebutkannya perkara-perkara yang dalam Al-Quran itu kita bisa membedakan ini perkara yang benar, ini perkara yang hak, ini perkara yang salah, ini perkara yang batil. Ada di dalam Al-Quran, sudah ditunjukkan. Faman syahida minkum asyahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang mendapati bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa di bulan tersebut. Maksudnya apa? Ketika memang sudah tiba waktu Ramadan, tandanya apa? Tanda awal bulan Ramadan, hilal bulan sabit, satu garis bulan, apa namanya? Satu garis bulan sabit. Nah, itu yang menentukan siapa? Yang menentukan pemerintah. Ketika pemerintah ketok palu besok Ramadan, maka kita taat dan patuh. Dari bulan sabit itu ya, yang satu garis ditentukan. Pemerintah sudah mengirim berbagai utusan di beberapa wilayah untuk lihat
hilalnya. Terlihat enggak? Terlihat enggak? Oh, terlihat. Sehingga dari Kementerian Agama diputuskan hari ini berpuasa. Alhamdulillah. Senang apa enggak puasa? Apa lemes, capek? Waduh, ujian tahfidz, puasa lagi gitu. Iya. Enggak ya? Enggak insyaallah. Nah, Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau memberi penjelasan sedikit tentang ayat ini tadi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya. Nah, tentu saja sesuatu yang dipuji itu sesuatu yang baik apa tidak? Sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik tentunya sesuatu yang memiliki keutamaan. Nah, kemudian itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua. Yang kedua adalah setan-setan dibelenggu, dipenjara. Bahasa Jermannya dibondel. Pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka ketika masuk bulan Ramadan. Nah, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa sufidatis syayatin. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu surganya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghalliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suffidat asyayatin, dan para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari nomor 3277. Nah, kemudian Imam Muslim nomor 1079 yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam, itu hadis tentang setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka ketika bulan Ramadan. Nah, seorang ulama, Al-Qadhi Al-Iyad rahimahullah, beliau mengatakan hadis ini memiliki makna terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam dan terbelenggunya syaitan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulianya bulan tersebut. Beliau mengatakan sebagai tanda masuk bulan Ramadan dan mulianya bulan tersebut. Kemudian beliau juga mengatakan terbukanya pintu surga dimaknai mudahnya seseorang mengamalkan berbagai amalan ketaatan di bulan Ramadan. Lebih mudah, sebagaimana kita puasa, bareng-bareng puasa, insya Allah lebih mudah. Sholat malam, yang nggak pernah sholat malam ketika Ramadan jadi sholat malam, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan bulan yang lain, sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan. Sehingga apa? Seseorang ketika tersibukkan dengan perkara-perkara amalan soleh yang baik, dia akan lupa, akan lalai, akan lupa dengan kemaksiatannya, sehingga dia lebih sedikit berbuat kejelekan, berbuat kemaksiatan, karena dia tersibukkan dengan amalan yang baik, amalan yang soleh. Misalnya kalau orang-orang, ya, mohon maaf di luaran sana, kalau malam pada isya sudah tidur karena ada sholat tarawih, jadi mereka pada sholat tarawih. Yang misalnya anak-anak muda kalau malam pada nongkrong main HP game, jadi ke masjid ikut sholat tarawih. Alhamdulillah dengan seperti itu. Juga syaitan-syaitan dibelenggu, sehingga apa? Sehingga seseorang juga lebih mudah menjauhi
maksiat, dosa. Karena setan-setan yang membisiki kita untuk berbuat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlepas dari apakah semuanya ataukah sebagiannya. Wallahu a'lam. Tapi itu yang kedua. Ya, hadisnya juga banyak sebenarnya. Tapi kita cukup ambil contoh-contoh saja. Yang penting kita tahu tentang keutamaan-keutamaannya sehingga apa? Menumbuhkan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu ketika ingin beribadah, dia harus tahu ilmunya. Ilmu tentang keutamaan ibadah tersebut. Ilmu tentang bagaimana tata cara ibadah tersebut. Kemudian ilmu tentang akibat ketika seseorang tidak mengamalkan ibadah tersebut. Ya, 3 ini harus ada di dalam sebuah amalan seorang hamba. Ilmu tentang keutamaannya. Dengan keutamaan kita tumbuh rasa ikhlasnya. Dengan keutamaan kita terdorong untuk mengamalkannya. Dengan tata caranya agar apa? Agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai petunjuk Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ada petunjuknya, tata caranya. Karena amalan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat, apa yang diajarkan oleh Nabi, maka tertolak. Kemudian dengan kita mengetahui akibat orang yang tidak mengamalkan, itu akan memberikan rasa takut kepada kita kalau kita meninggalkan amalan tersebut. Itu harus ada. Tadi yang pertama keutamaannya apa tadi? Diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Kemudian yang ketiga adalah di dalam bulan Ramadan terdapat sebuah malam yang penuh kemuliaan dan penuh keberkahan. Terdapat sebuah malam yang penuh kemuliaan dan penuh keberkahan. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Pada malam apa itu? Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Lailatul Qadar malam apa? Malam apa? Malam hari. Iya, malam hari. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, apa malam Jumat? Malam Jumat Kliwon? Apa malam apa? Ada enggak? Enggak ada. Yang ada adalah beberapa riwayat terkait malam Lailatul Qadar adalah malam-malam ganjil. Tayyib. 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang pendek. Surat apa? Al-Qadar, sesuai dengan namanya Al-Qadar. Tentang malam Lailatul Qadar. Ayat 1 sampai 3 aja. 6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Fi lailatil qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Khairun min alfi syahrin. Suatu malam yang lebih utama, lebih mulia daripada 1000 bulan. Kemudian Allah di dalam ayat yang lain, dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Ad-Dukhan ayat 3. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirina. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Para ulama
menunjukkan, memberi petunjuk kepada kita bahwa malam-malam yang dimaksud, yang disebutkan itu adalah malam Lailatul Qadar, malam yang memiliki banyak keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Dan ini menjadi pendapat mayoritas ulama. Para ulama menyebutkan bahwa malam-malam yang disebutkan dalam dua ayat ini adalah malam Lailatul Qadar, di mana malam yang memiliki keutamaan dan keberkahan. Kemudian satu lagi aja. Berarti ada berapa tadi? 4 ya. 4 sama ini. Sebenarnya banyak, tapi kita sebutkan contoh-contoh saja dalam rangka kita tahu keutamaannya, sehingga kita di dalam mengamalkan ibadah-ibadah di bulan ini lebih semangat dan lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, benar ya yang keempat ya? Nah, bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari hadis riwayat Al-Bazzar dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan Al-Haythami di dalam kitab beliau mengatakan bahwa perawinya adalah thiqah, terpercaya. Nanti bisa dilihat. Nanti kalau antum sudah belajar ilmu hadis, antum bisa melihat ini hadisnya seperti apa gitu ya. Itu nanti. Baik, keutamaannya apa? Di bulan Ramadan di antaranya salah satu waktu dikabulkannya doa, sebagaimana sabda Nabi, "Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari." Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri ramadhana. Fi syahri ramadhana. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa akan dikabulkan. Fa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Seorang muslim kalau dia berdoa, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat-syarat doa kita dikabulkan. Di antara syarat doa dikabulkan apa? Waktunya adalah waktu yang mustajab. Seorang yang berdoa dia ikhlas dalam berdoa. Seorang yang berdoa dia meninggalkan keburukan-keburukan yang menjadi penghalang terkabulkannya doa. Seorang yang berdoa dia melaksanakan ketaatan kepada Allah yang mempermudah dia mendapatkan pengabulan dari doa. Jadi bukan kemudian karena bulan Ramadan berdoa kemudian langsung dikabulkan begitu saja, tidak. Harus ada sebab-sebab dari terkabulnya sebuah doa. Seorang yang berdoa harus mencari sebab-sebab terkabulnya doa tadi. Di antaranya adalah waktunya yang mulia, waktunya yang mustajab. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisnya hasan, nomor 3598, riwayat At-Tirmidzi. Ini sebenarnya keutamaan, nanti masuk kepada keutamaan puasa, tapi dimasukkan juga di dalam keutamaan bulan Ramadan. Salasatun la turaddu da'watuhum, salasatun, 3 yang tidak ditolak doanya, doa mereka. La turaddu da'watuhum, tidak ditolak doa mereka. Apa itu?
As-shaimu hatta yuftira. As-shaimu hatta yuftira. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adilu. Dan seorang imam yang adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang bisa memimpin sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Wa da'watun wa da'watul madlumi. Dan doa orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi. Orang yang dizalimi oleh orang lain ketika berdoa, maka doanya lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau memberikan petunjuk, memberikan komentar atas hadis ini. Kata beliau adalah, maka hendaknya seorang yang berpuasa dia memperbanyak doa di awal dan di akhirnya. Maksudnya di awal itu di waktu-waktu sahur, dan di akhirnya di waktu-waktu menjelang berbuka. Memperbanyak berdoa. Nanti dipraktekkan ya, banyak-banyak berdoa. Nanti ketika menjelang buka, kemudian besok pagi ketika sahur dan seterusnya. Dipraktekkan. Nah, itu diantara keutamaan apa tadi? Keutamaan bulan Ramadan. Sebenarnya banyak sekali keutamaan. Kita sebutkan diantaranya saja. Diantara keutamaan bulan Ramadan, 4 itu tadi yang kita sebutkan. Semoga menjadi penyemangat kita ketika kita mengetahui keutamaan dari suatu ibadah. Nah, kemudian poin yang kedua. Poin pertama adalah keutamaan bulan Ramadan. Poin yang kedua, keutamaan puasa. Keutamaan puasa. Banyak sekali juga keutamaan puasa. Kalau kita sebutkan satu banyak sekali. Keutamaan dari sisi syariat, banyak keutamaannya. Keutamaan dari sisi kesehatan, ya. Banyak dokter-dokter yang beliau selain dokter juga jadi ustadz karena belajar agama juga. Banyak menyebutkan keutamaan puasa dari sisi syariat dan dari sisi kesehatan. Banyak sekali keutamaan manfaat dari puasa. Nah, coba kita lihat nanti apa aja. Insya Allah ini materi yang seperti ini pun antum sudah sering dengar ya, dari asatidzah yang lain dari tahun ke tahun. Tapi apa? Harus selalu kita ingat-ingat dan ingat-ingat. Karena terkadang kita lupa. Karena manusia itu adalah sering lupa. Apa keutamaan puasa? Banyak sekali. Sebelum kita masuk ke poin-poin keutamaan puasa, kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Surat Al-Ahzab ayat 35. Al-Ahzab ayat 35. Ada yang hafal? Ayatnya agak panjang. Siapa? Siapa yang hafal? Baca, boleh, nggak apa-apa. Nggak ada. Al-Ahzab juz berapa, Mas? Juz 21. Nah, sudah hafal? Siapa yang sudah hafal juz 21? Al-Ahzab ayat 35. Coba, nanti kalau yang hafal tak kasih hadiah nggak apa-apa. Pertamanya innal muslimina. Ada yang hafal? Yang Aliyah. Siapa? Mas Adizan, hafal? Mas Riki, hafal Mas Rizki? Oh ya. Enggak ada yang hafal? Aduh. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati, terus wasadiqina wasadiqati wasabirina wasabirati. Nah, ini kalau bareng-barengnya hadiahnya nggak jadi.
bareng-bareng ya banyak nanti. Terus apa? Was-shaimina. Belum, wasabirin dulu. Wasabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Baru was-saimina was-saimat. Saim dan saimah disebutkan di sini. Wal hafizina furuj, bukan wal hafizat. Antum itu kalau hafizat gitu. Bukan hafizat ya. Wal hafizina furujahum dulu. Wal hafizat. Nah, baru. Kemudian apa? Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat. Apa? Itu semua apa? Balasan Allah apa kepada itu semua? A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang disebutkan di situ ada berapa itu? Innal muslimina. Coba dihitung nanti yang hitungannya apa? Atau tebak-tebakan ada berapa itu yang disebutkan? Nah, dalam ayat ini ada berapa? Berapa golongan? Ada yang bisa menyebutkan? 11. Tunjuk jari. Nanti kalau benar, ayo enggak apa-apa, jangan takut salah. Firman, berapa Firman? Ayo cepat. Berapa? Mas Haji. Mas Haji dulu berapa? 9. Firman berapa? 10. Satu lagi. 10. Baik. Coba kita hitung. Sudah ya 3 orang. Mas Firman, Mas Bayur, Mas Abu Ghazi. Coba kita hitung. Innal muslimina wal muslimat 1. Wal mu'minina wal mu'minat 2. Wal qanitina wal qanitat 3. Was sadiqina was sadiqat. Was sabirina was sabirat. Wal khashiina wal khashiat. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Was saimina was saimat. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Wadz dzakirina Allah katsiran wadz dzakirat. Berapa Mas? Masya Allah 10 ya Mas Ghazi, Abu Ghazi. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Mas Bayur sama Mas Firman. Alhamdulillah. Insyaallah nanti ya. Ada 10. Apa? Artinya gini, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Disebutkan berpuasa. Laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan Allah? Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan pahala yang besar ini, ayat ini kalau bisa kita hafal semuanya, Masya Allah, menjadi motivasi kita untuk menjadi 10 golongan yang Allah sebutkan. Golongan orang yang muslim, insya Allah kita muslim. Golongan orang yang mukmin, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian golongan orang-orang yang taat, golongan orang-orang yang benar, golongan orang-orang yang sabar, golongan orang-orang yang khusyuk, golongan orang-orang yang bersedekah, golongan orang-orang yang berpuasa, golongan orang-orang yang memelihara kehormatannya, golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. 10 golongan ini kita bisa menjadi di antara dari 10, Masya Allah. Bisa 10-nya, itulah harapan setiap kita. Itu Al-Ahzab ayat 35. Nah, kita masuk kepada pembahasan karena waktunya masih sedikit lagi. Nanti istirahat setengah jam atau 15 menit, kurang tahu.
Nah, nanti terus masuk sesi kedua. Sesi kedua nanti ada ustadz yang lain. Sebenarnya pagi ini pun bukan ana ya, tapi karena qadarullah pada berhalangan, ya enggak apa-apa. Yang penting kita bareng-bareng belajar membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Allah, mendapatkan faedah, bisa mengamalkan. Sekalipun itu perkara yang mudah, sekalipun itu perkara yang sedikit, semoga menjadikan pemberat timbangan amal soleh kita semuanya. Yang pertama, keutamaan puasa. Puasa merupakan perisai bagi seorang muslim. Jadi perisai. Kemudian yang kedua, Anda bacakan poinnya dulu baru nanti kita jelaskan. Puasa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Puasa bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Yang ketiga, pahala orang yang berpuasa itu tidak terbatas. Dan bau mulutnya lebih wangi daripada wanginya kasturi. Bau mulutnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan ia memiliki 2 kebahagiaan. Nah, nanti kita bahas lagi. Pahalanya tidak terbatas, bau mulutnya lebih wangi daripada kasturi, kemudian memiliki 2 kebahagiaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada ahlinya, kepada pelakunya. Kapan? Di hari kiamat. Memberikan syafaat di hari kiamat. Yang kelima, puasa sebagai kafarah, sebagai penebus dosa yang pernah dilakukan. Puasa sebagai penebus dosa yang pernah dilakukan. Kemudian yang keenam, orang yang berpuasa akan mendapatkan ar-rayyan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan ar-rayyan. Nah, 6 aja. Kita sebutkan 6 saja karena waktunya juga tidak banyak. Paling tidak kita tahu keutamaan puasa sebagiannya. Sehingga memberikan motivasi kita untuk ikhlas kepada Allah di dalam beribadah, ibadah puasa. Yang pertama tadi kita perinci lagi. Puasa merupakan perisai bagi seorang muslim. Perisai, tahu nggak perisai itu apa? Orang itu kalau perang itu kan harus pakai perisai ya. Perisai itu bahasa lainnya apa ya? Tameng. Nah, tameng. Bahasa Inggrisnya apa? Ada yang pintar bahasa Inggris? Safrizal biasanya ya? Mana? Apa? Sel? Sudah, cukup. Susah, bahasa Inggris itu susah. Mendingan bahasa Arab, lebih mudah. Nah, ya, sebagai perisai, tameng bagi seorang muslim. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, riwayat Bukhari dan Muslim. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Ya ma'syara syabab. Dilanjutkan hadisnya. Ya ma'syara syabab. Belum apa loh? Kayaknya pernah ada yang menyampaikan di depan itu yang ba'da asar itu loh. Siapa yang pernah menyampaikan? Man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Yang kita ambil bukan ininya ya, nanti perisainya. Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farji wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wija. Ya ma'syara syabab, wahai pemuda, ini untuk pemuda. Yang mengarah ke pemuda ini yang sudah kelas 3 aliyah ini. Nah, kelas 3 aliyah ini. Siap-siap ini. Sudah siap, Mas? Mas Ibnu itu sudah siap tuh, ketawa-ketawa sendiri itu sudah siap itu. Ya. Siap, langsung lanjut. Habis lulus. Siap ya? Siap. Masya Allah. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'ah.
barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, yang kecil-kecil nanti belajar dulu. Ya, al ilmu qabla al qauli wal amali. Ya, al ilmu qabla al qauli wal amal. Karena yang berbicara juga belum ya. Nah, ya ma'syara syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Maka menikahlah. Kalau punya ba'ah, kalau punya kemampuan, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Aghaddu lil basar, menjaga menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan menjaga kehormatan. Wa man lam yastati, tapi kalau belum mampu, buat dia yang belum mampu, kita ya, antum itu belum mampu, kenapa? Masih belajar, ya, belajar dulu. Fa alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija, karena puasa adalah penjaga baginya, menjadi perisai baginya. Perisai dari apa? Dari syahwat. Jadi perisai. Ya, jadi perisai di sini. Fa innahu lahu wija. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Karena baginya adalah sebagai perisai. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Mas Ibnu dan Mas Rafi dan kawan-kawannya itu yang kelas 3, kalau belum mampu, puasa dulu ya, puasa dulu, sabar dulu ya, sabar. Ya, kemudian selanjutnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah. Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Puasa di jalan Allah artinya dia berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar. Illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anin nar. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari api neraka. Karena puasanya sab'ina kharifan, sejauh 70 musim. 70 musim berarti lama sekali. Kalau dalam 1 tahun ada 2 musim, berarti 70 musim. 35 tahun mungkin. Kalau dalam 1 tahun ada berapa musim? 4 musim. Ya, tinggal tapi itu perkiraan manusia. Yang jelas adalah sangat jauh sekali. Ya. Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Seorang yang berpuasa di jalan Allah, maka akan Allah jauhkan dia karena puasanya tadi dari api neraka sejauh 70 musim. Wallahu a'lam, 70 musim di sini berapa? Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau mengatakan 70 musim itu adalah 70 tahun. Itu pendapat beliau rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Ada juga masih banyak juga hadis-hadis yang lain. Yang tentunya yang jelas adalah puasa menjadi perisai, benteng bagi seorang yang berpuasa. Nah, itu yang pertama, baru pertama ya. Padahal tadi ada 6 kalau nggak salah. Yang kedua, puasa bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga, bisa memasukkan
kita ke dalam surga dengan puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau mengatakan, seorang sahabat beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhala bihi al-jannah, adkhala bihi al-jannah. Dullani ala amalin adkhala bihi al-jannah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Jawaban beliau, alaika bis-shaumi, alaika bis-shaumi. Hendaklah engkau melaksanakan puasa. Alaika bis-shaumi la mithla lahu. Tidak ada yang semisal dengannya, karena tidak ada yang semisal dengannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Sahabat bertanya kepada Rasul, tunjukkan suatu amalan yang bisa masukkan ke surga. Maka kata Nabi, berpuasalah, berpuasalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, biar waktunya cukup, tidak terlalu panjang dan lebar. Panjang kali lebar sama dengan luas, kalau kali tinggi sama dengan volume. Yang ketiga, pahala orang yang berpuasa tidak terbatas. Pahalanya orang yang berpuasa itu tidak terbatas. Banyak sekali pahala yang akan Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana nanti disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, pahalanya tidak terbatas. Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi daripada kasturi. Ini secara makna. Kalau antum praktekkan ke temennya ya nggak boleh, jangan ya. Nanti dari pagi sampai sore kan nggak makan, nggak minum, nggak gosok gigi. Walaupun gosok gigi boleh ya, gosok gigi boleh. Nggak makan, nggak minum, nggak gosok gigi, ya kan? Jarang ngomong. Begitu mangap ke temennya, ya. Maka tidak untuk dipraktekkan seperti itu. Bau mulutnya adalah lebih wangi daripada wanginya kasturi. Dan dia seorang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Nanti kita coba lihat hadis-hadis Nabi yang menunjukkan tentang itu. Yang pertama disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan Bani Adam itu adalah untuknya. Kullu amal ibni Adam lahu, untuknya. Illa siyam, kecuali adalah amalan puasa, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Karena puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran, memberikan balasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasyamu junnatun. Puasa adalah junnah, perisai. Nah, ini juga masuk kepada pembahasan sebelumnya tadi, perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum. Kalau seorang itu berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab. Dia tidak melakukan perbuatan berkata-kata yang rafath, yang keji, yang jelek, yang berisi celaan. Wala yaskhab, dan janganlah dia berteriak-teriak. Kalau kita puasa jangan ghibah, jangan ngomongin kejelekan orang, kejelekan temannya. Jangan berkata-kata yang kotor, yang keji. Jangan berbohong, berdusta, karena itu mengurangi pahala puasa. Wala yaskhab, jangan berteriak-teriak. Orang yang berpuasa hendaknya dia tidak berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun au qatalahu falyaqul inni, mana tadi kok hilang? Nah, falyaqul inni imra'un shaimun. Inni imra'un shaimun. Kalau ada orang yang menjelekkan, mencaci
atau mengajak dia berkelahi, fa in sabbahu ahadun au qatalahu, qatalahu di sini berkelahi, falyakul, maka katakanlah, inni imru'un shaimun, aku orang yang berpuasa, aku sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangan Allah Subhanahu wa taala, artinya demi Allah, la khulufu famis shaimi adyabu indallahi min rihil miski. La khulufun, la di sini bukan la panjang, la pendek, lam taukid. La khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Orang yang berpuasa bau mulutnya lebih harum daripada bau misk, bau minyak wangi, minyak kasturi dan yang lainnya. Lis-shaimi, bagi orang yang puasa, farhatan, dua farhan, dua kebahagiaan. Yafrahu huma idza aftara fariha, kalau pas berbuka dia senang, bergembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi, dan nanti kalau dia bertemu Rabbnya, bertemu Allah Subhanahu wa taala, dia bergembira dengan amalan puasanya. Hadis yang lain, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini hadis riwayat Bukhari. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia orang yang berpuasa meninggalkan makan, meninggalkan minum dan syahwat. Li ajli, karena dia puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikannya akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kebaikannya akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Hadis yang lain riwayat Muslim. Ini mirip yang riwayat Bukhari dan Muslim yang awal tadi. Ini yang riwayatnya Muslim. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila 700 atau ila 700 dhi'fin. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhi'fin. Semua amalan Bani Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali hingga 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla ila sauma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Kemudian yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, meninggalkan nafsunya, meninggalkan makannya karena aku, karena Allah. Maka Allah yang akan membalasnya. Lis-shaimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. Dia senang ketika berbuka. Kemudian wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan senang bahagia ketika bertemu dengan Rabbnya Allah Azza wa Jal. Wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil miski, dan sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi daripada harumnya
misk atau minyak wangi, minyak kasturi. Yang selanjutnya, yang ketiga apa keempat? Empat, tiga. Baru ketiga, waktunya masih dikit lagi. Puasa dan Al-Quran bisa memberikan atau akan memberikan syafaat kepada ahlinya, kepada pelakunya di hari kiamat. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan juga Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyamu, puasa akan berkata, Ay Rabbi, ya Allah ya Rabb, wahai Rabb, mana'tuhu ta'ama wasyahawati. Aku, kata puasa kepada Allah, sudah menghalangi orang ini dari makan dan syahwat. Kata puasa, si puasa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, aku sudah menghalangi orang ini dari syahwat dan dari puasa. Dari syahwat dan dari makanan. Dari makanan dan dari syahwat. Bin nahar, ketika siang hari, ketika waktu puasa. Kemudian fasyafi'ni fihi, maka perkenankanlah, berilah ia syafaat karenaku. Puasa meminta kepada Allah syafaat kepada orang tadi. Wa yaqulul Qur'an, kemudian si Al-Qur'an berkata, Al-Qur'an juga berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Al-Qur'an berkata, ketika malam hari orang ini aku halangi dari tidurnya, dari istirahatnya, maka berilah dia syafaat, kata Al-Qur'an. Makanya kalau bulan Ramadan, ya kan, siang hari kita puasa, malam hari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Maka mereka berdua, puasa dan Al-Quran, akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala meminta syafaat untuk seorang yang berpuasa dan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tentunya amalannya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Qala fayushaffa'ani. Qala fayushaffa'ani, maka keduanya akan memberikan syafaat. Yang keempat, empat apa kelima? Empat ya, atau malah ke lima? Lima ya. Oh, yang kelima, puasa sebagai kafarah, penebus dosa. Puasa sebagai kafarah atau penebus dosa kesalahan yang pernah dilakukan. Ya, keutamaan puasa yang tidak ada pada amalan lain adalah Allah menjadikan puasa ini sebagai kafarah, penebusan dosa. Kondisinya yang seperti apa? Bagi orang yang memotong rambut kepalanya ketika haji karena ada uzur, sakit atau penyakit di kepalanya. Puasa juga dapat menjadi kafarat, penebus dosa bagi orang yang tidak mampu kurban. Jadi puasa itu penebus dosa. Dosa apa? Dosa orang yang dia tahallul, memotong kepalanya, padahal belum dibolehkan tahallul. Tapi karena uzur sakit atau kepalanya ada penyakit harus dicukur rambutnya, itu kan dia berdosa. Tapi kafarah dengan puasa maka itu menjadi kafarahnya. Atau orang yang dia tidak mampu berkurban, kafarahnya apa? Puasa. Puasa bisa menjadi kafarah. Ataupun kafarah bagi pembunuh orang kafir yang punya perjanjian, maksudnya kafir yang dilindungi. Kafir apa yang dilindungi? Tapi kalau dia tidak sengaja, bukan sengaja membunuh, dia tidak sengaja membunuh orang kafir, zimmi.
maka kafarahnya dengan puasa ini dia bisa menjadi kafarah, penggugur dosa. Ya, tentunya ada syaratnya. Puasanya ikhlas karena Allah, syarat-syarat puasanya terpenuhi. Nah, tentunya seperti itu. Ataupun juga puasa bisa menjadi penebus dosa, penggugur dosa orang yang membatalkan sumpah. Seorang ketika dia bersumpah demi Allah wallahi, tapi dia berdusta, itu kan dosa. Maka puasa bisa menjadi penggugur dosa orang yang membatalkan sumpah. Atau orang yang membunuh binatang buruan di tanah haram. Di tanah haram itu kan kita tidak boleh berburu. Kita boleh berburu itu di luar miqat. Di dalam miqat itu kita tidak boleh. Ketika masuk miqat, kita masuk tanah haram, maka kita tidak boleh berburu, membunuh binatang, itu tidak boleh. Kalau di tanah haram, di mana? Di Makkah, ya, di tanah haram, ya, di Saudi tentunya. Maka seorang yang berpuasa bisa menggugurkan dosa itu tadi. Ataupun kafarat mentalak istri. Jadi seorang yang bercerai mentalak istrinya, puasa bisa menjadi kafarah. Tentunya ada syaratnya, bukan kemudian berarti kalau saya berbuat dosa-dosa itu tadi puasa kemudian langsung diampuni oleh Allah. Tidak seperti itu ya. Tentu saja pengampunan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang hamba berikhtiar untuk senantiasa memohon kepada Allah agar Allah memberikan pengampunan kepada kita, dan kita ikhtiar dengan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada hadis yang panjang juga terkait ini. Kemudian ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Juga surat An-Nisa ayat 92, Al-Maidah ayat 89, Al-Maidah ayat 95, Al-Mujadilah ayat 3 sampai 4. Ada cukup banyak terkait puasa bisa menjadi kafarah, bisa menjadi pengganti atau penggugur. Di antara surat Al-Baqarah ayat 196, nanti dilihat sendiri karena waktunya tidak cukup. Kemudian An-Nisa ayat 92, nanti dibaca sendiri karena cukup panjang-panjang ayatnya. Dan Al-Maidah ayat 89, Al-Maidah 95, Al-Mujadilah ayat 3 sampai ayat 4. Kemudian yang terakhir, waktunya sudah mau habis, orang yang berpuasa akan mendapatkan ar-rayyan. Ar-rayyan, bukan masrayyan, ar-rayyan. Ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di dalam surga ada suatu pintu yang dinamakan ar-rayyan, yang disebut ar-rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imun yaumil qiyamah. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Seorang yang berpuasa, orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut. Masuk mana? Masuk surga. Orang yang berpuasa akan masuk surga di hari kiamat melalui pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk melalui pintu itu selainnya, selain orang yang berpuasa. Selain orang yang berpuasa tidak boleh masuk pintu ar-rayyan. Fa idza dakhalu aghlaqu. Kalau mereka sudah pada masuk, orang-orang yang berpuasa sudah masuk, ditutup pintu tersebut. Falam yadkhul minhu ahadun. Tidak ada satupun yang masuk. Di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah diberi tambahan fa idza dakhala akharuhum aghlaqa wa man dakhala syariba wa man syariba lam yatma abadan. Kalau sudah pada masuk orang yang puasa ditutup, kemudian mereka minum, dan seorang yang sudah minum tidak akan haus selamanya. Itu tambahan dari
Ibnu Khuzaimah. Nah, ini referensinya kita ambil dari Sifatus Shaum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh beliau Syekh Salim bin Id Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan Abdul Hamid. Itu diantara beberapa keutamaan. Tentunya dengan keutamaan kita menjadikan lebih bersemangat di dalam kita mengamalkan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan ini. Tentunya setiap amalan yang kita lakukan, kita tata niat kita, kita perbaiki niat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas sebagai syarat mutlak ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Tentunya banyak kurangnya, banyak salahnya. Ana mohon maaf. Ya, semoga sedikit yang kita baca kita bisa paham, kita bisa mengamalkan dengan baik, ya, menjadikan pahala bagi antum semua dan ana juga menjadi pemberat timbangan amal soleh tentunya di hari akhirat kelak. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.